Halo guys, balik lagi dengan aku Lintang Damar Gali di podcast Spontan. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who Pada podcast kali ini kita akan membahas apa itu startup dan kita juga kedatangan dua narasumber kita yaitu Abdi dengan Mas Irhas ya. Mari kita sambut Irhas dan Abdi. Oke, tepuk tangan semuanya. Halo Mas. Halo Mas. Selamat datang ya mas-masnya. Mungkin bisa diperkenalkan dari masnya. Nama saya Irhas Abid Maulana. Irhas Abdi. Yang satunya lagi mungkin? Halo, nama saya Muhammad Abdi Kurniawan. Muhammad Adi Kurniawan. Untuk Mas Irhas dari universitas mana nih Mas Irhas? Kampus Ungu. Kampus Ungu. Iya. Kalau Mas Abdi dari mana? Kampus Ungu. Ya. Kampus Ungu juga. Kita tahu yang Ungu cuma Amiko. Oke. Dari prodi apa ya Mas? Ilmu komunikasi. Yang satunya nih? Sama Sama saya ya, juga sama. ilmu komunikasi. Ini teman kelas saya juga. Temen sekelas Ya, ini? kebetulan sekelas. Sekelas ya. Sampingan enggak? Hari ini sampingan Hari sih. ini sampingan. Oh. Kalau buat di kelas enggak. Enggak. Satu kos juga ini? Enggak Nah. ya. Enggak. Bisa dijelaskan mungkin asal daerahnya dari mana Mas Irhas? Kalau saya NTB. Dari NTB. Iya. Lombok. Sekali. Jauh sekali ya Mas Irhas ini. Tepuk tangan banget nih Mas Irhas jauh-jauh dari Lombok cuma mau ke Amikom teman-teman. Biasa nyari ilmu. Nyari ilmu. Tahu Amikom dari mana Mas? Dari sepupu. Dari sepupu. Iya. Oke. Kalau Mas Abdi sendiri asal Ya, daerahnya? kebetulan dari Magelang. Putra Magelang, Ya, Persikama ya. Persikama. Persikama sekali. Kuning sekali ya. Penting sekali. Dua-duanya kesibukannya apa nih Mas? Dua-duanya. Dari Mas Ini Irhas sih. dulu. Kuliah. Kuliah. Iya. Oh. Kalau buat minggu ini sih UTS. UTS. Oke, Mas Abdi kesibukannya apa? Sama, karena kita satu kampus juga satu kelas. Sama ya. Sama-sama aja. Sama-sama. Nggak sambil kerja ya? Nggak ada yang sambil kerja. Ya? Ngapain? Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi katanya UTS ya, gimana UTS-nya nih? Lancar. Lancar. Udah hampir selesai semuanya. Ini dari tampang-tampang Mas Abdi nih tampang-tampang pembolos nih. Gimana nih? Sekarang udah semester berapa nih kalian berdua nih? Ya, Baru masuk. Baru masuk. Iya. Baru masuk. Baru masuk. Oh, baru masuk. Ya. Kalau dosennya siapa sih buat ini apa tuh? Prodinya apa sih? Prodi itu ya. Matkul ini ya? Iya, matkul ini kita ada Bu Devi tercinta kita. Oke, Tepuk tangan saya buat lu Bu Devi ya. Halo, Bu Devi. Halo, Bu Devi. Makasih ya tugasnya Bu Devi. Makasih Bu Devi, jangan lupa nilainya A ya Bu. Oke, boleh banget nih. Boleh. Ide bagus dari Mas Irhas ini. Oke, lanjut apa? Nah sebelumnya nih kalian memahami gak sih apa itu startup? Mungkin definisinya atau sesuatu gitu tentang startup. Mungkin bisa dijelasin ya sama teman-teman di sini. Mas Iras duluan kan? Mungkin Mas Oh iya. Ya kan? Startup tuh kayak tentang startup itu adalah kayak perusahaan yang baru dirintis dan baru didirikan dan masih dalam pengembangan, belum sampai perusahaannya ini belum sampai pemasaran yang tujuan pemasarannya kepada audiens. Oke, untuk Mas Abdi mungkin bisa ditambahin lagi. Itu startup itu mungkin baru perusahaan yang baru merintis ya. Baru merintis. Ya, baru merintis. Oke, terus menurut kalian contoh dari aplikasi startup itu apa sih? Contohnya Bisa. itu kayak TikTok. TikTok, Shopee, Lazada, Tokopedia. Dari yang disebutin Mas kedua ini apa aja ya yang sering dipakai gitu dalam kesehariannya? TikTok mungkin ya? Iya. Scroll Kalau TikTok. kayak TikTok ya. Iya. Soalnya Kenapa masih TikTok tuh? Kenapa tuh TikTok? Gak tahu ya. seru aja gitu. Seru aja. Soalnya TikTok tuh kan di Indonesia lagi rame. Di Indonesia lagi rame. Dari kalangan ibu-ibu semua yang pakai TikTok, remaja, mahasiswa, anak juga. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang membuat kalian menggunakan aplikasi TikTok dan bedanya TikTok yang dulu dengan yang zaman sekarang tuh apa ya? Mungkin Bisa kalau jelasin. yang sekarang itu
dari segi durasi itu lebih lemah daripada dulu. Satu durasi ya. Dan juga kalau yang sekarang tuh lebih banyak ini konten-konten edukasi. Konten Ya, edukasi. konten edukasi. Contohnya kayak apa sih Mas Dinas? Konten edukasinya? Kayak misalkan kalau sekarang tuh kan konten edukasinya ini sebelumnya tuh kan ini membahas kayak kan kemarin setelah saya lulus SMA. Nah, konten-konten yang kayak apa ya? Kayak ini SNBP. Itu tentang apa Mas SNBP itu Mas? Materi-materinya kita di-share ke TikTok itu buat wawasan kita lebih tahu tentang apa itu SNBT dan bagaimana kita menghadapinya gitu sebagai siswa yang baru lulus kan. Oke. Mungkin lanjut ke Mas Abdi ya. Terus dari aplikasi TikTok itu sendiri keuntungan atau manfaat bagi masyarakat itu apa ya Mas? Sangat banyak sekali. Itu kalau sebelum TikTok Shop ditutup ya penghasilan itu banyak sekali loh Dari TikTok Shop ya, dari TikTok Shop itu. Tapi sayang sekali untuk sekarang TikTok Shop sudah ditutup sudah tidak ada lagi. Nah, keuntungan yang berikutnya mungkin kalau yang sekarang itu menyebarluaskan kayak iklan, terus promosi bla 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 itu mudah sekali karena sifatnya global dapat menyebarluaskan dan juga ini konten-konten tuh kalau di TikTok tuh kayak berita cepat naik, cepat viral ya. Kalau di TikTok tadi pernah sempat disinggung tentang fitur TikTok Shop ya, yang lagi ramai juga dibahas gara-gara ditutup ya. Sebelumnya kalian orang yang sering beli barang atau baju gitu gak sih dari TikTok Shop? Mas Dinas? kalau saya sih kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Iya. Kalau ada duit aja. Kalau ada duitnya, oke. Kalau Mas Abdi sendiri gimana Mas Abdi? saya Sering mungkin beli nggak? pengguna aplikasi Oran ya bukan TikTok Shop ya. Dari e-commerce yang Ya. lain ya. Oke. Tadi kan untuk Mas Abdi pakainya e-commerce yang lain dan Mas Irhas pakainya yang TikTok Shop ya. Kalau boleh tahu nih, keuntungan pas beli dari TikTok Shop tuh apa aja sih Mas Irhas? Kalau kita beli di TikTok Shop? Biasanya tuh ini di TikTok Shop tuh lebih murah daripada e-commerce yang lain-lain. Banyak Diskon, promosi ya, banyak promosi juga. Promosi terus ya. Diskon besar. Itu ya yang dicari Mas Irhas. Iya. Tadi ada keuntungan, mungkin dari kekurangannya Mas Irhas bisa disampaikan apa Kekurangannya tuh TikTok Shop ya. Ini kayak pengiriman barangnya tuh lama. Pengiriman barangnya Daripada e-commerce yang lain tuh cepet kayak 3 hari. Kalau TikTok Shop tuh bisa sampai seminggu. Kan kita tahu nih harga barang di TikTok Shop itu biasanya lebih murah kan. Nah kualitasnya sebanding nggak sama harganya yang murah tadi? Menurut aku sih itu lebih ke masing-masing kita sih yang memilih produknya. Kalau dari Mas Abdi nih, ini tadi kan Mas Irhas belinya di TikTok Shop nih. Ya. Mas Abdi kan pakai aplikasi yang lain. Kira-kira ada nggak sih minat untuk beli melalui TikTok Shop seumpama TikTok Shop itu tidak ditutup untuk sekarang? Ada sih, karena TikTok Shop itu juga bagus karena apa ya, ada batasan umur gitu loh, nggak bisa sembarangan anak kecil buat beli barang-barang di TikTok gitu, nggak bisa. Itu sih. Oke. Nah, dari tadi kan kita ngebahas TikTok Shop ya. Aku mau nanya nih, kalian setuju gak sih kalau TikTok Shop itu ditutup oleh pemerintah? Ya setuju nggak setuju sih sebenarnya. Oke, mungkin bisa disampaikan dari Mas Abdi dulu. Poin nggak setujunya apa? Poin setujunya itu karena apa ya? Orang yang berjualan offline itu bisa laku lagi. Kalau di TikTok Shop ya. Oke. Kalau dari kekurangannya mungkin kita tadi apa nih? Yang kalau nggak setujunya? Kalau nggak setujunya sih Apa nih? dari apa ya? Kasihan si penjual karena dia dapat rezeki mungkin dari situ ya, nggak dari tempat lain, cuma dapat rezeki dari TikTok Shop gitu kan, kasihan kan hilang pendapatannya. Oke.
Kalau dari Mas Irhas mungkin ada tambahan lain dari membahas TikTok Shop yang ditutup. Ini sih berdampak juga sih bagi orang yang jual dari TikTok Shop itu. Banyak barang-barang yang kayak dia udah produksi tapi gara-gara TikTok Shop ditutup jadi Siapa jual ya? Iya, kasihan penjualnya kan. Ya, dulu kan di Tanah Abang kan kayak Tanah Abang contohnya kan itu gara-gara Tanah Abang kan TikTok Shop ditutup, tapi kita lihat sekarang Tanah Abang kan masih sepi, Iya. nggak Ada perubahan ya. nggak ada perubahan. Itu kan sama aja kayak ini, Sama Kayak- aja peraturannya nggak kepake gitu. iya ya. peraturannya kepake Nggak berjalan sesuai dengan kemauannya. Oke. Dari Mas Firhas dan Mas Abi ada yang mau disampaikan lagi mungkin kepada pemirsa? Ya mungkin sudah cukup ya, itu aja ya. Dari Mas Firhas mungkin? Cukup juga ya mungkin itu saja ya guys dari kami pembahasan tentang startup. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tidak mengenakan mohon dimaafkan ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.